Halo semuanya, jadi di sini saya akan membuat program C++ yang akan membaca satu bilangan bulat, lalu menghitung jumlah dari masing-masing bilangan ganjil dan juga genap dari 1 hingga ke N. Kemudian memangkatkan bilangan dari 1 hingga ke N dengan jumlah dari ganjil serta genap dan tampilkan hasil rata-rata. Jadi di sini pertama saya akan include if string to file headernya. Include if string. Yes, kita iseng ini untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada di C++. Kemudian kita masukkan ke inMind. Ini fungsi fungsi utama. Kemudian kita dalam menentukan suatu bilangan kan kita menentukan suatu masukan kayak input gitu kan. Kita menggunakan variabel n. Kemudian kita masukkan cout, kayak masukkan nilai n. Kemudian di sini kita sin dari n. Kemudian kita cout lagi. Cout ini urutan angka dari 1 hingga dari 1 hingga. Nah, ini kita ambil dari n, kemudian kita masukkan ya, dan kita enter untuk menambahkan pesan tentang urutan dari pengguna. Kemudian kita menggunakan for integer i sama dengan 1. Kemudian eh misalkan i kurang dari sama dengan n. Kemudian kita i plus. Kemudian habis for kita cout. Ini for ini untuk menambahkan urutan dari angka 1 hingga ke n. Kemudian kita cout i. Ini untuk menambahkan satu i-nya. Kita masukkan in jumlah ganjil. Ini sama dengan 0. Habis itu jumlah genap juga 0. Ini untuk mendeklarasikan dari variabel jumlah ganjil dan jumlah genap. Dan kita buat loop untuk menghitung jumlah bilangan ganjil dan genap dari 1 hingga n. Kemudian kita masukkan if kayak 1 modulo 2 sama dengan 0. Kemudian nih kita akan masuk ke fungsi untuk memeriksa apakah i genap atau i ganjil. Jumlah genap, jumlah genap itu jumlah genap plus plus itu sama dengan i. Habis itu menambahkan ke jumlah ganjil. Bentar. Kemudian di sini kita menggunakan else dimasuk jika tidak itu berarti jumlah jumlah ganjil jumlah ganjil plus itu sama dengan i. Nah, ini digunakan untuk menambahkan i ke jumlah ganjil jika i itu ganjil. Kemudian kita menampilkan jumlah bilangan genap dan ganjil di sini dari sini. Kemudian kita mendeklarasikan pangkat ganjil dan pangkat genap untuk menyimpan hasil perhitungan pangkat ganjil dan genap.
Kemudian kita loop untuk menghitung pangkat dari satu, pangkat ganjil dari satu hingga ke n. Kemudian ganjil sama dengan satu kita inisiasikan. Kayak, ya, ganjil sama dengan satu. Kemudian kita, nanti kita membuat loopnya, kita satu. Kita akan loop, kemudian kita akan menampilkan pangkatnya, terus menghitung rata-rata dari suatu pangkat ganjil dan genap, terus menampilkan rata-rata, kemudian return 0, itu mengembalikan 0 kalau udah berjalan dengan lancar, kemudian kita akan menentukan sini, di sini 0 ya. Nah, di sini kita harus menggunakan for atau loop, di mana kita masukkan i dengan tipe data integer 1, kemudian i kurang dari sama dengan n i plus plus. Nah, di sini baru kita buka lagi, dan sudah kita masuk ke else, ganjil, kita tutup di, kita tutup di terus ganjil ini berarti. Oh, itu untuk else-nya. Kemudian kita tutup lagi itu untuk yang dari pernyataan if-nya. Ini menampilkan jumlah bilangan ganjil dan genap ya. Ini kayak out jumlah bilangan ganjil itu kita ambil dari jumlah ganjilnya. Habis itu jangan lupa kita end line untuk enter. Kemudian si out lagi kita masukkan jumlah bilangan genap, jumlah genap. Habis itu kita enter end line. Habis itu kita masukkan panjangnya dan ini untuk panjang ganjil, kita nggak ada pangkatnya ya, pangkat ganjil sama dengan 0. Habis itu pangkat genap juga. Long-long itu kedatangan ya, mungkin genap sama dengan 0. Terus di ini, kemudian di bawahnya itu kayak long-long ganjil genap berarti. Long-long ganjil genap itu, kemudian kita masuk ke pulangan dulu. Untuk loopnya, integer i hmm, sama dengan 1, kemudian itu kurang kurang dari sama dengan n, baru i plus plus. Di sini kita ganjil baru sama dengan 1 di sini ya. Kemudian kita masukkan perulangan lagi. Di sini integer a for integer j sama dengan 0. Kemudian j kurang dari jumlah 6 dan j plus. Jadi kita buka yang genap, genap kali genap sama dengan 1.
Kita tutup di sini. Habis itu, sebentar, ada yang salah. Oh, berarti ini jumlah ganjil dulu. Ganjil. Dan berarti ganjil sama dengan I. Kemudian kita tutup, baru kita masukkan pangkat ganjil. Itu kalau pangkat ganjil plus plus itu sama dengan ganjil. Ini baru akan ada for lagi nih di box ini. Berarti ini ganti genap. Genap. Ini, oh, sama ini bawahnya. Berarti pangkat genap itu plus sama dengan genap. Akan kemudian terus itu akan menampilkan pangkatnya dengan cara si out kayak pangkat ganjil itu dari pangkat dan ganjil enter terus ini oh, di sini kita si out juga pangkatnya inline. Itu kita menghitung rata-ratanya kita menggunakan double karena itu mana ya? Karena suatu bilangan berkoma, jadi kita menggunakan tipe data double di sini rata sama dengan pangkat ganjil habis itu ditambah pangkat genap bagi 2,0. Ini menampilkan rata-rata si A rata rata ini kita dari rata rata on 0 karena kita udah masuk selesai. Dari sini tadi ada typo. Sekarang nomor 7 urutan dari 1 hingga n. Dari 1 hingga n include stream kita di nomor 5 si out masukkan nilai
Coba kita lihat. Using namespace ini nomor 61. Hah, apakah masih ada error nomor ah 8 langsung out habis itu 12 ini nomor 15 benar. Ada error lagi jumlah ganjil sebentar FI sama dengan 10 jumlah genap plus benar. Ah, nomor 18 itu oh ini plus plus 26 ganjil nomor 26 ganjil kecil jumlah ganjil di plus plus ya. Hmm, sebentar kita stop dulu ntar karena ada
Masukkan ke pot. Nah, seperti ini hasilnya. Kasih.